Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Krisna, NIM 195221050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiah Ranadilah, NIM 195221058. Perkenalkan, saya Vivi Wulandari, NIM 195221070. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pengelolaan bahan. Sistem akuntansi untuk bahan dalam perusahaan manufaktur cukup bervariasi, tergantung dari ukuran dan jenis industri dari setiap perusahaan. Aktivitas tersebut dimulai dari perolehan atau pembelian hingga penggunaan bahan, baik dilakukan secara manual atau komputerisasi, yang dinilai sangat penting dalam upaya menghitung biaya bahan atas pesanan terhadap departemen yang mengelola persediaan bahan dengan sistem persediaan perpetual. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur pengelolaan bahan yang umumnya dimulai dari perolehan hingga penggunaan bahan. Yang pertama yaitu bagian rute produksi dan perencanaan produksi, yaitu setiap jenis produk yang dihasilkan diperlukan urutan proses produksi dan penyusunan rencana utama dari proses produksi serta rincian kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan, yaitu mengkonfirmasikan kepada Departemen Pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, laporan penerimaan bahan, yaitu laporan penerimaan dan pemeriksaan bahan yang dibuat untuk mengetahui jumlah pembelian bahan dan pengujian kualitas bahan itu sendiri. Yang keempat, yaitu bukti permintaan bahan. Departemen Gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan, yang mana tugas pokok utamanya adalah menerima dan mengeluarkan bahan. Departemen Gudang dalam melakukan pengeluaran atas jumlah dan jenis bahan tertentu dilakukan atas permintaan departemen tertentu dengan waktu yang tertentu pula. Yang kelima, kartu persediaan bahan, yaitu tugas pokok utamanya mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan dan juga menentukan sistem pencatatan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan tersebut. Juga melakukan pencatatan dengan kartu persediaan bahan yang mana gilirannya berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Sebab yang selanjutnya yaitu sistem perolehan atau pembelian bahan. Penggunaan sistem perolehan atau pembelian bahan menjamin bahwa yang dibeli sesuai dengan standar kualitas yang telah diterapkan, harga yang kompetitif, dan kebutuhan produksi perusahaan. Berikut merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan dalam sistem perolehan atau pembelian bahan. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan, yaitu apabila bahan telah mencapai persediaan minim, yaitu pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Yang kedua, prosedur order pembelian bahan, yaitu apabila bahan telah mencapai persediaan minim pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada Departemen Pembelian untuk membeli bahan. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan, yaitu pemasok mengirimkan bahan kepada perusahaan sesuai surat order pembelian yang diterimanya, kemudian mencocokkan dan dengan salinan surat order pembelian, dan apabila bahan yang diterima telah sesuai, maka Departemen Penerimaan Bahan akan membuat laporan penerimaan bahan. Yang keempat, prosedur pencatatan bahan di gudang. Departemen Penerimaan Bahan menyerahkan kepada Departemen Gudang untuk disimpan. Kemudian, Departemen Gudang mencatat bahan ke dalam kartu gudang sesuai dengan jumlah yang diterima. Kartu gudang berfungsi sebagai kartu pencatatan atau mutasi masing-masing jenis bahan. Kartu gudang berisi jumlah bahan yang disimpan dan tidak berkaitan dengan harga di dalam bahan. Yang kelima, yaitu prosedur pencatatan utang atas pembelian bahan. Departemen Akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dengan dokumen pendukung seperti faktur pembelian bahan, salinan surat order pembelian bahan, dan salinan laporan penerimaan bahan yang gilirannya menjadi dasar dari ayat junar pembelian. Kemudian dokumen salinan surat order dari pembelian bahan dan salinan laporan penerimaan bahan menjadi dasar pencatatan di kartu persediaan bahan sesuai dengan jumlah unit dan nilai rupiah dari bahan tersebut di kolom pemasukan. Sebab yang selanjutnya yaitu biaya perolehan bahan. Bahan sendiri berarti bahwa unsur utama dari suatu produk setelah diolah melalui proses produksi. Dalam prinsip akuntansi, biaya bahan tidak hanya
berupa harga beli, namun biaya yang terkait dengan perolehan bahan hingga akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Biaya tersebut meliputi biaya pemesanan, biaya bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya lainnya. Unsur utama dari biaya bahan sangat beragam. Hal ini membuat aktivitas penentuan biaya bahan yang dibeli memerlukan sejumlah penyesuaian. Oleh karena itu, apabila alokasi biaya bahan sulit dilakukan, maka biaya bahan dilakukan sebagai biaya overhead pabrik. Subbab yang selanjutnya yaitu sistem pemakaian bahan, yaitu menjamin bahwa yang digunakan telah sesuai dengan jumlah unit yang dibutuhkan untuk proses produksi dan telah sesuai dengan standar kualitas bahan yang ditetapkan. Departemen ini yang terlibat meliputi Departemen Produksi, Departemen Gudang, dan Departemen Akuntansi. Berikut merupakan prosedur pemakaian bahan. Yang pertama, prosedur permintaan bahan. Tugas utamanya yaitu memproses bahan menjadi produk jadi. Oleh karena itu, Departemen Produksi mengisi bukti permintaan bahan dan kemudian secara rinci kepada Departemen Gudang. Bukti permintaan bahan tersebut digunakan sebagai dasar pengeluaran bahan. Yang kedua, prosedur pengeluaran bahan. Berdasarkan bukti permintaan bahan, Departemen Gudang mengeluarkan bahan sesuai spesifikasi dan jumlah unit yang diminta oleh Departemen Produksi. Yang ketiga, prosedur pencatatan pemakaian bahan, yaitu bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diotorisasi oleh Departemen Gudang terkait spesifikasi dan jumlah unit bahan yang diminta serta dilengkapi dengan harga per unit bahan oleh Departemen Akuntansi menjadi dasar dari ayat jurnal pengeluaran bahan di Departemen Akuntansi. Selanjutnya yaitu biaya pemakaian bahan. Frekuensi pembelian bahan dalam satu periode akuntansi dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin dengan nilai biaya perolehan yang berbeda. Maksud dari penentuan biaya bahan yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya bahan tersebut secara adil dan teliti. Selain itu, penentuan biaya bahan yang digunakan untuk mendorong adanya pengendalian biaya. Beberapa metode untuk menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi ada beberapa, yaitu diantaranya satu, metode identifikasi khusus, yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama, yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama, yang keempat, metode rata-rata sederhana, dan yang terakhir, metode rata-rata bergerak. Selanjutnya, sistem pencatatan bahan. Dokumen yang telah didapatkan Departemen Akuntansi yang terkait dengan aktivitas perolehan dan pemakaian bahan. Dokumen ini menjadi dasar pencatatan di dalam jurnal. Dalam pencatatan persediaan bahan, perusahaan dapat menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama yaitu sistem fisik atau periodik. Metode ini umumnya digunakan pada perusahaan yang relatif kecil, yang dimana pihak manajemen dapat mengawasi secara langsung pengawasan pemakaian bahan dan juga saat menentukan kapan dan berapa unit bahan yang akan dibeli. Metode ini tidak mengikuti perubahan mutasi persediaan dalam melakukan pencatatan. Jumlah unit bahan di akhir periode dapat diketahui saat dilakukan stock of none. Selanjutnya, pembelian bahan dalam sistem fisik. Jika perusahaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki, dalam pembelian bahan di dalam ayat jurnal akan dituliskan di mana pembelian bahan sebagai debit dan utang usaha sebagai kredit yang akan dilaporkan oleh Departemen Akuntansi. Yang selanjutnya, pemakaian bahan. Dalam metode ini, pencatatan tidak dilakukan dalam ayat jurnal. Besar nilai bahan yang digunakan diperoleh dari pengurangan nilai persediaan bahan awal ditambah pembelian bahan dalam satu periode dengan nilai bahan yang tersisa di persediaan akhir. Yang selanjutnya, bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan stock of none untuk melakukan besarnya nilai persediaan bahan di akhir periode. Untuk selanjutnya menghitung biaya bahan yang digunakan selama satu periode akuntansi.
Selanjutnya yaitu sistem perpetual atau kontinu. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berskala besar, yang dimana manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan, tetapi menggunakan sistem pengendalian bahan yang memadai melalui kartu persediaan bahan. Transaksi pembelian bahan dicatat dengan mengkredit akun persediaan bahan. Jadi bahan yang dibeli perusahaan maupun bahan yang digunakan perusahaan merupakan penambahan dan pengurangan saldo persediaan bahan yang dimiliki perusahaan. Di sini dalam pembelian bahan, jika perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki, maka ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu pembelian dengan persediaan sebagai debit dan utang usaha sebagai kredit. Yang selanjutnya pemakaian bahan. Setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dalam metode perpetual dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Dan yang terakhir yaitu bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan bahan stok opnam yang ditujukan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan bahan. Aktivitas pembelian dan pemakaian bahan pasti selalu menyertai aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan. Frekuensi perolehan bahan dalam satu periode akuntansi dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin dengan nilai biaya perolehan yang berbeda. Oleh karena itu, persediaan bahan yang disimpan di gudang dimungkinkan memiliki biaya yang cukup beragam dan fluktuatif. Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait pembebanan biaya bahan yang digunakan pada proses produksi. Berikut ini merupakan beberapa metode untuk menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, metode identifi khusus atau Special Identification Method. Metode ini merupakan penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya atau aktual. Metode ini merupakan cara yang paling ideal karena bahan yang dibeli perusahaan diberi label identitas terkait biaya bahan per unit beserta jumlahnya. Sehingga setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dapat langsung diketahui besarnya biaya bahan yang digunakan. Metode ini digunakan untuk bahan yang nilainya relatif mahal dan jumlahnya relatif sedikit. Yang kedua, metode rata-rata atau average method. Metode ini mengasumsikan bahwa bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi diambil dari gudang secara acak, sehingga besarnya biaya bahan per unit yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dari gabungan seluruh biaya bahan yang berasal dari saldo awal persediaan bahan dan pembelian bahan. Dengan demikian, untuk menentukan biaya bahan per unit didasarkan pada rata-rata biaya bahan dari total biaya bahan yang ada di gudang. Yang ketiga adalah metode masuk pertama, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli terakhir kali. Dan yang keempat, metode masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli terakhir kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli pertama kali. Alasan penggunaan metode ini karena biaya yang paling terakhir yang paling mendekati harga pasar, sehingga tepat untuk upaya menentukan besarnya laba. Yang selanjutnya, perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan sangat penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi besarnya nilai persediaan bahan yang disajikan di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam penyajian laporan laba rugi, metode pertama keluar pertama menghasilkan tingkat biaya yang paling rendah, sementara metode terakhir keluar pertama menghasilkan tingkat biaya paling tinggi. Namun sebaliknya, jika harga-harga cenderung mengalami penurunan,
maka metode masuk pertama keluar pertama akan menghasilkan tingkat biaya yang tinggi, dan metode masuk terakhir keluar terakhir menghasilkan tingkat biaya yang rendah. Metode penilaian persediaan bahan ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, karena setiap metode memiliki konsekuensi yang berbeda. Dari pihak internal biasanya menggunakan metode rata-rata atau average method karena sering memperhatikan kehati-hatian metodenya. Dari pihak eksternal biasanya menggunakan metode pertama keluar pertama karena akan menunjukkan tingginya tingkat laba sebagai alat pengukuran kinerja dan penanggung jawaban manajemen.